Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran liman qala fi kitabihil karim wa huwa astaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Shadaqallahul azim, amma ba'du. Hadirin ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Masih melanjutkan bab amar ma'ruf nahi munkar. Pada malam hari ini akan kami bacakan hadis yang kelima. Bismillahirrahmanirrahim. Al-khamisu, hadis yang kelima. An umil mu'minina, dari ibunya orang-orang yang beriman. Ummul mukminin itu sebutan untuk istrinya Rasulullah. Jadi semua istri Rasulullah itu sebutannya adalah Ummul Mukminin, ibunya orang-orang yang beriman. Nama aslinya Ummi Salamah, yaitu Ummi Salamah Hindin binti Abi Umayyah. Hindun anak perempuannya Abi Umayyah. Hudzaifata, yaitu Hudzaifah, maksudnya Abi Umayyah itu adalah Hudzaifah radhiyallahu anha, semoga Allah selalu meridhoinya. Anin Nabi, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu, bahwasanya Nabi qala, beliau telah bersabda, innahu, bahwasanya yusta'malu, akan diangkat, alaikum, atas kalian, sapa umara'u, para pejabat, fata'rifuna, maka kalian akan mengenalinya dan menerima sebagian dari kebijakannya. Wa tunkiruna, dan kalian juga akan mengingkari sebagian kebijakannya. Faman kariha, maka barang siapa yang tidak menyukainya, faqad bari'a, maka sungguh dia telah terbebas dari dosa. Waman ankaro, dan barang siapa yang mengingkarinya, faqad salima, maka sungguh dia telah selamat. Walakin man, tetapi orang, rodia, yang ridho, rela, maksudnya ridho dan rela dengan kebijakan pejabat, wataba'a, dan mengikuti. Kalimatnya ini belum ada jawabnya, hanya sampai di situ. Tiba-tiba para sahabat berkata, qalu, mereka berkata, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, ala nuqatiluhum, apakah kami harus memerangi pejabat yang seperti itu? Qala, Rasul menjawab, la, jangan. Ma'aqamu, selama pejabat tersebut menegakkan fikum, pada kalian, as-sholata, sholat. Rawahu, telah meriwayatkan hadis apa Muslimun, Imam Muslim. Hadirin ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Bab amar ma'ruf nahi munkar, hadis yang kelima, diriwayatkan dari salah seorang istri Rasulullah yang juga sering dipanggil dengan panggilan Ummi Salamah. Nama aslinya Hindun. Hindun anak perempuannya Abi Umayyah. Nah, Abi Umayyah itu siapa? Nama aslinya Hudzaifah radhiyallahu anha, semoga Allah meridhoinya. Isi hadisnya ini merupakan bukti bahwa Rasulullah itu oleh Allah diberi pengetahuan tentang hal-hal yang akan terjadi, walaupun tidak semuanya, ya, walaupun tidak semuanya, tapi banyak hal-hal yang akan terjadi di masa yang akan datang itu Rasulullah oleh Allah sudah diberikan ilmunya. Nah, bukan tahu dengan sendirinya, tapi dikasih tahu oleh Allah. Kalau bahasa kita di hadis ini, Rasulullah itu memberikan prediksi, itu kalau bahasa kita. Tapi kalau bahasanya Rasul, bukan prediksi, memang itu info dari Allah yang sangat akurat. Ya. Rasul itu tidak pernah berbicara berdasarkan hawa nafsu. Semua yang disampaikan berdasarkan wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Maka apa yang disampaikan Rasulullah ini benar-benar terjadi. Benar-benar terjadi. Seandainya tidak terjadi, malah
apa yang disampaikan Rasulullah berarti dusta. Jadi banyak berita-berita yang disampaikan oleh Rasulullah tentang hal-hal yang belum terjadi, baik atau buruk, itu ternyata ya benar-benar terjadi. Walaupun buruk tetap terjadi. Karena kalau tidak terjadi berarti Rasulullah bohong. Nah, kalau itu keburukan, kenapa kok Rasulullah tidak berupaya untuk menolaknya? Kalau Rasulullah menolak berarti Rasulullah telah menolak takdirnya Allah. Ya, Rasulullah hanya dikasih tahu tentang apa yang akan terjadi, bukan berarti Rasulullah disuruh menolak yang buruk, tidak. Ya, karena buruk itu terjadi juga atas qada qadarnya Allah. Kalau kemudian Rasulullah, ya Allah yang buruk-buruk tidak usah terjadi, berarti Allah bisa diintervensi dong. Ya, berarti Allah kekuasaan terbatas, terbukti bisa ditekan untuk membatalkan rencananya, itu nggak mungkin, itu nggak mungkin. Jadi banyak hal-hal yang belum terjadi Rasulullah oleh Allah sudah dikasih tahu. Salah satunya ini, 1400 tahun yang lalu Rasulullah sudah bersabda bahwa sesungguhnya kalian orang-orang beriman itu nanti akan menghadapi dipimpin oleh para pejabat yang kebijakan pejabat tadi sebagian kalian terima, sebagian kalian tolak. Ini suatu hal yang wajar sebenarnya. Ya, Rasulullah memberikan info yang sangat objektif. Rasulullah tidak mengatakan yang kebijakannya pasti kalian tolak semua, juga tidak. Atau pasti kalian terima semua, juga tidak. Jadi kebijakan dari pejabat itu pasti ada yang menerima, ada yang menolak. Itu pasti, Pak. Sehebat apapun seorang pemimpin, ketika membuat kebijakan itu pasti ada yang pro, ada yang kontra. Yang pro karena menganggap itu baik dan diuntungkan, yang kontra karena dia merasa dirugikan. Itu sehebat apapun pemimpin menghadapi hal seperti itu. Maka kita lihat para aktivis itu omongannya pasti beda antara ketika dia masih jadi tukang demo dengan ketika dia sudah jadi pejabat. Kalau tukang demo itu enak, yang penting kritik, ya. Yang penting kritik, bebas ngomong apa saja. Tapi begitu dia jadi pejabat, dia harus mempertimbangkan berbagai macam pertimbangan. Dan ternyata ketika hendak membuat satu kebijakan itu sangat rumit. Pasti ada yang merasa diuntungkan, ada yang merasa dirugikan. Ada yang menerima, pasti ada yang menolak, itu pasti. Maka ya pertimbangannya banyak, nanti tinggal ini lebih banyak yang menerima apa lebih banyak yang menolak, lebih banyak manfaatnya atau lebih banyak madorotnya, cuma itu aja. Tapi yang jelas pasti sehebat apapun kebijakan seorang pemimpin di masyarakat pasti ada yang menerima, ada yang menolak. Itu sudah Rasul sampaikan yang seperti itu, ya. Kalau ternyata misalnya setiap kebijakan pemerintah diterima oleh rakyatnya, tidak ada yang menolak, berarti Rasul bohong. Ya. Atau sebaliknya, pasti ditolak, tidak ada yang menerima, juga Rasul bohong. Padahal Rasul mengatakan ada yang menerima, ada yang menolak, gitu ya. Karena ini info dari Allah. Allah kan Maha tahu. Maka faman kariha faqad bari'a. Barang siapa yang tidak menyukai kebijakan yang memang tidak sesuai dengan tuntunan syariat, maka dia sungguh telah terbebas dari dosa. Ya. Jadi seandainya ada kebijakan pemerintah yang ternyata kebijakan itu merugikan banyak orang, apakah kemudian kita ikut berdosa? Ya tidak. Ya. Kalau kita tidak menyukainya, Nah, apakah setiap kita tidak suka kemudian kita harus protes? Ya tidak tentu, tergantung status kita sebagai apa. Kalau memang kita sebagai anggota legislatif, kita bisa protes melalui perundang-undangan, ya. Ketika bikin perda itu bisa ikut terlibat di situ. Tapi kalau kita misalkan cuma rakyat biasa, ya paling-paling kalau tidak suka bisanya ya ingkar bil qalbi, ya, mengingkari dalam hati, tapi tidak bisa melakukan perubahan karena memang bukan orang yang berwenang untuk membuat perubahan.
Waman ankaro, dan barang siapa yang mengingkari faqad salima, maka dia akan selamat dari akibat buruk yang muncul dari kebijakan tersebut. Walakin man rodiya, tetapi bagi orang yang ridho, rela, wataba'a, dan mengikuti kebijakan. Rasulullah bersabdanya hanya sampai di situ. Artinya kalimat ini belum ada jawabnya, ya. Maka di hadis, kitab hadis ini kemudian dijelaskan bahwa yang dimaksud rodiya itu gimana? Waman rodiya bi fi'lihim wa taba'ahum fahuwal asi. Barang siapa yang ridho dengan perbuatannya si pejabat, wa taba'ahum, dan mengikutinya, fahuwal asi, maka dia termasuk ikut berbuat maksiat. Nah, kalau dia tidak ingkar, ya, tidak ingkar bil qalbi, berarti dia termasuk kebagian dari perbuatan maksiat, kebagian kecipratan dosa, karena dia tidak mengingkari terjadinya perbuatan maksiat. Nah, yang menarik ketika Rasulullah menceritakan seperti itu, kemudian sahabat bertanya, ala nuqatiluhum ya Rasulullah, apakah kami harus menurunkan pemimpin tersebut? Apakah kami harus melakukan pemberontakan? Apakah kami harus melakukan gerakan untuk memakzulkan? Kata Rasul, lah, jangan. Ya, jangan. Nah, ma aqamu fikumus sholata, selama pejabat tersebut masih mendirikan sholat. Jadi selama pejabat itu masih orang-orang yang sholat dan tidak melarang orang sholat, walaupun mungkin sebagian kebijakannya tidak menguntungkan, itu kita belum dibolehkan untuk berontak. Ya, tidak boleh kemudian dimakzulkan, diturunkan di tengah masa jabatan, selama pejabatnya itu masih mendirikan sholat. Mengapa demikian? Karena dampak buruk yang ditimbulkan dari pemberontakan itu akan lebih mengerikan dibanding kefasikan yang dilakukan oleh pejabat tersebut. Banyak terbukti di negara-negara yang selalu konflik, itu ya keburukannya justru lebih banyak. Ya, yang saat ini sedang hancur lebur, misalnya kayak di Libya, ya. Sejak Muammar Gaddafi diturunkan kan sekarang ekonominya hancur, rakyatnya menderita. Dulu walaupun Muammar Gaddafi dianggap melakukan kefasikan, tapi rakyatnya masih makmur. Nah, itu satu contoh. Di negeri lain juga seperti itu. Ya. Negeri-negeri yang rakyatnya gampang berontak, gampang protes, akhirnya pemerintah nggak sempat membangun, ya, nggak sempat membangun ekonomi, nggak sempat membangun pendidikan, akhirnya masyarakatnya semakin menderita. Maka kalau hanya sebatas fasik, Rasulullah tidak mengizinkan untuk melakukan pemberontakan. Di sini bahasanya selama pejabatnya masih sholat dan tidak melarang orang untuk sholat, jangan kamu perangi. Ini sungguh sangat bijak, ya, sungguh sangat bijak. Apalagi sekarang kan kita hidup di satu negara yang setiap masa jabatan itu ada batasnya. Ini tidak usah diturunin, nanti kalau sudah habis masa jabatannya pasti turun dengan sendirinya. Itu loh maksudnya, ya. Ya sabar aja lah. Daripada terus sedikit-sedikit diturunkan, sedikit-sedikit berontak, akhirnya kan kudeta, akhirnya berdarah-darah, ya, berdarah-darah, lebih bahaya itu, lebih madorotnya lebih besar, ya. Jadi ketika itu Rasulullah, ya, ada sahabat yang ngusul, ala nuqatiluhum ya Rasul, apa kami tidak memerangi pejabat yang seperti itu? Jawabnya, lah, jangan. Ma aqamu fikumus shalah, selama mereka masih mendirikan sholat dan tidak melarang kalian untuk sholat. Nah, rawahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi intinya ketika ada kebijakan pemerintah yang kita tidak menyukainya, tidak cocok, silahkan protes sebatas, ya, yang terukur, ya, misalkan dengan memberikan kritikan, syukur-syukur kritikannya disertai solusi, tidak hanya sekedar kritik ke sana kemari tapi tidak ada solusinya. Nah, kemudian kalau itu pun juga tidak mempan, ya paling tidak kita ingkar bil qalbi, ya, ingkar bil qalbi, mengingkari dalam hati bahwa kita tidak suka dengan yang seperti itu. Nah, sehingga dengan demikian kita tidak termasuk menanggung dosanya. Tapi kalau ingkar bil qalbi aja tidak, ya kita akan menanggung dosanya. Dah, itu hadis yang kelima.
As-sadisu hadis yang keenam. An Ummil Mukminina. Diriwayatkan dari Ummul Mukminin. Mukminin itu ya tadi itu sebutan untuk istrinya Rasulullah. Ummil Hakam, nama lain panggilannya adalah Ummil Hakam. Ibunya Hakam. Nama asli siapa? Zainab binti Jahsin. Jadi Rasulullah itu istrinya itu 11 ya. Yang 2 wafat mendahului Rasulullah. Nah, kemudian ketika Rasulullah wafat itu meninggalkan 9 orang istri. Ya, 9 orang istri. Nah, Rasulullah istrinya banyak itu, Pak. Yang perlu diingat, setelah istri yang pertama meninggal. Ya. Jadi Rasulullah istrinya banyak itu setelah istri yang pertama meninggal. Kalau mengikuti ya harus nunggu kalau yang pertama sudah meninggal gitu. Dan dari seluruh istri Rasulullah tadi itu yang gadis itu cuma 1, hanya Aisyah saja. Yang lainnya itu adalah para janda. Orang kadang-kadang ngambil enaknya, wong ikut sunnah Rasul kok yang diikuti cuma poligaminya, yang lain-lainnya tidak. Itu pun juga tidak sepenuhnya ngikuti. Kenapa? Kalau Rasul poligami itu dilakukan setelah istri pertama meninggal. Ya, jadi harus nunggu yang pertama meninggal dulu. Itu maksudnya. Nah, jadi semua istri Rasul itu sebutannya Ummul Mukminin, ibunya orang yang beriman. Nah, nama panggilan aslinya itu tadi kan gelar karena jadi istrinya Rasul. Sekarang kalau nama aslinya Ummil Hakam, ibunya Hakam. Nama aslinya Zainab binti Jahsin. Radhiyallahu anha, semoga Allah selalu meridhoinya. Anan Nabiya, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dakhala masuk alaiha pada rumahnya Ummil Hakam atau Zainab binti Jahsin, yaqulu sambil mengucapkan la ilaha illallah. Ya. Dakhala, Rasul masuk alaiha pada rumahnya Zainab binti Jahsin fazi'an, dalam kondisi takut atau cemas. Ya. Jadi Ummul Mukminin atau Ummil Hakam atau nama aslinya Zainab binti Jahsin itu meriwayatkan suatu hari ketika Rasulullah masuk ke rumah Zainab binti Jahsin itu dalam kondisi cemas. Nah, ketika Rasulullah sedang cemas atau takut itu beliau mengatakan la ilaha illallah. Nah, ini juga satu tuntunan kepada kita. Jadi kalau panik, takut itu hendaknya sambil berzikir. Terserah kalimatnya, bisa memilih apakah la ilaha illallah atau astagfirullah, alhamdulillah, subhanallah, Allahu akbar, terserah. Yang penting usahakan ketika kita sedang panik, sedang kaget, itu yang muncul spontan dari mulut kita adalah kalimat dzikrullah. Yang biasa latah harus diterapi, ya. Harus diterapi. Karena khawatirnya nanti kedatangan Israel kaget latahnya muncul. Nanti yang pasti cabut nyawanya keluar latahnya itu. Ya. Makanya Rasul memberikan contoh ketika kaget, ketika takut, ketika cemas, beliau spontan mengucapkan la ilaha illallah. Wailun, celaka lil Arabi, bagi bangsa Arab, min syarrin, dari keburukan kodik taroba yang sungguh telah dekat. Jadi rupanya Rasulullah baru dikasih info oleh Allah, ya, bahwa sebentar lagi akan terjadi keburukan yang menimpa bangsa Arab. Maka Rasulullah kemudian cemas dan takut. Apa info itu? Futiha, telah dibuka al-yauma, pada hari, min rodmi Ya'juj wa Ma'juj, tirai yang menutup makhluk Allah yang bernama Ya'juj Ma'juj. Ya'juj Ma'juj itu salah satu makhluk Allah yang akan muncul di akhir zaman. Bentuknya seperti apa? Wallahu a'lam. Di kitab hadis yang mensarai hadis ini, ya keterangannya hanya Ya'juj Ma'juj itu makhluk Allah yang nanti muncul di akhir zaman yang akan berbuat kerusakan di muka bumi. Nah, selama ini Ya'juj Ma'juj itu sudah dikerangkeng, dikurung. Tapi kata Rasul ya, tadi itu dapat info bahwa sekarang kerangkengnya sudah dibuka.
sehingga Ya'juj Ma'jujnya sudah mulai bertebaran di muka bumi. Maka Rasulullah cemas. Ya, Rasulullah cemas. Mislu hadhihi, sambil Rasulullah itu memberikan isyarah, yaitu wa halaqa bi usbu'aihi ibhami wallati taliha. Rasulullah ini melingkarkan jari telunjuk dengan ibu jari, ya gini, kemudian dirapatkan. Ya. Jadi fakultu, kemudian aku berkata, kata si tadi Zainab binti Jahsin, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, anahliku, apakah binasa? Wafina, dan di dalam tengah-tengah kita as-solihuna, ada orang-orang yang soleh. Ola, Rasul menjawab, na'am, iya. Idza kasuro, jika telah banyak apa al-khobasu, kemaksiatan. Muttafaqun alaihi. Hadis ini kesohihannya disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah, isi hadis ini senada dengan hadis sebelumnya. Rasulullah menginformasikan sesuatu yang akan terjadi. Nah, ketika itu Rasulullah bersabdanya sudah dekat atau sangat dekat, tapi kenyataannya bisa jadi dekatnya itu ya bisa 1000 tahun lagi atau 2000 tahun lagi. Nah, tapi yang jelas setiap sesuatu yang akan terjadi itu dianggapnya dekat. Ya, jadi makna dekat di situ bukan berarti kok misalkan 2 tahun lagi atau 2 bulan lagi, tidak Pak. Tetap saja hitungannya itu ya ribuan tahun. Nah, tapi karena Rasulullah itu Rasul terakhir, maka semua peristiwa yang akan terjadi itu dianggapnya sesuatu yang dekat. Yang jauh itu yang kemarin, yang akan datang itu dekat. Jadi kata Rasulullah, sungguh celaka bagi bangsa Arab, karena sebentar lagi dalam waktu yang dekat akan terjadi banyak keburukan. Mengapa? Karena kerangkengnya Ya'juj Ma'juj sudah dibuka, sehingga Ya'juj Ma'juj sekarang sudah bertebaran di muka bumi, yang mereka akan bikin kerusakan di muka bumi. Terus istrinya nanya, apakah kita juga akan ikut binasa ya Rasul? Padahal di tengah-tengah kita kan masih banyak orang soleh. Rasul menjawab, iya, jika yang berbuat maksiat lebih banyak daripada yang soleh. Jadi di dunia ini Pak, antara kebaikan dan keburukan itu saling tarik menarik. Ya. Ketika ada orang berbuat buruk, dia mengundang bencana. Ketika ada orang berbuat kebaikan, maka kebaikan itu menolak bencana. Dan nanti yang terjadi itu tinggal mana yang lebih kuat. Ya, apakah lebih kuat yang soleh atau lebih kuat yang maksiat? Kalau ternyata lebih kuat yang maksiat, ya pasti akan muncul bencana. Tapi kalau masih kuat yang soleh, walaupun yang berbuat maksiat banyak juga, tetap saja bencana itu akan tertunda. Ya mungkin contohnya di Jakarta ini ya. Di Jakarta ini kalau Bapak ngelihat kemungkaran, barangkali sudah sangat banyak kemungkaran. Sehingga pantas jika kemudian mungkin di Jakarta ini ada bencana yang super dahsyat, mungkin lebih dahsyat daripada tsunami, mungkin iya. Kalau kita ngelihatnya hanya kemungkarannya saja atau kemaksiatannya saja. Tapi juga harus diingat, di Jakarta juga masih banyak orang-orang yang soleh. Banyak orang yang selalu mendekatkan diri kepada Allah. Di saat orang-orang tidur, dia bangun bermunajat kepada Allah agar diselamatkan. Sehingga alhamdulillah hingga saat ini masih aman-aman saja. Karena barangkali yang soleh masih lebih kuat daripada yang maksiat. Tapi kalau suatu saat yang soleh-soleh ini sudah semakin berkurang, sudah pada meninggal dan tidak ada yang meneruskan, sementara yang maksiat semakin berkembang, ya mungkin akan terjadi bencana besar. Jadi kata Rasul, walaupun di tengah-tengah masyarakat itu ada orang soleh, tapi kalau ternyata yang maksiat lebih banyak, ya tetap akan terjadi kerusakan. Maka kewajiban orang soleh bukannya sekedar berbuat soleh, dia juga harus mencegah terjadinya kemungkaran. Jadi kalau ada orang berbuat buruk di lingkungan kita, sebisa mungkin kita melakukan pencegahan. Tentunya dengan tata cara yang dulu sudah berulang-ulang kami sampaikan, sesuai dengan kewenangan kita. Ya. Kalau kita bukan apa-apa, bukan siapa-siapa,
Ya kita yang bisa lakukan adalah hanya melaporkan. Ya, apalagi sekarang sudah ngetren di mana-mana, kalau ada tindakan-tindakan yang tidak baik cukup direkam, kemudian nanti diviralkan. Sehingga nanti ya pasti pihak-pihak yang berwenang akan segera bertindak. Kenapa? Karena sudah diviralkan. Ini untungnya ya. Sisi positif dari alat komunikasi yang canggih zaman sekarang itu begitu. Kalau ada kemungkaran di mana saja, itu bisa direkam, divideokan, terus diviralkan. Akhirnya yang berwenang segera bertindak. Kalau zaman dulu, Pak, ketika belum ada model-model seperti itu, kita lapor. Itu walaupun sudah dilaporkan, kadang-kadang tidak segera ada tindakan. Ya, walaupun sudah dilaporkan, dulu sering tidak ada tindakan. Cuma iya, laporannya diterima, tapi tidak segera ada tindakan. Kenapa? Karena ternyata yang berbuat mungkar temannya yang dilapori, hingga tidak segera diambil tindakan. Tapi kalau sekarang, wah langsung di-share, jadi viral kan pasti, ya, yang berwenang langsung kelabakan. Nah, ini sisi positifnya itu, ya. Jadi untuk kita yang bukan siapa-siapa, pejabat, bukan pembuat kebijakan juga bukan, kita bisa dengan cara melaporkan. Nah, tidak langsung kita tindak sendiri. Kalau kita tindak sendiri nanti malah menimbulkan anarkis, ya, dan itu menyalahi prosedur. Nah, di setiap kita hendaklah berupaya jadi orang soleh. Kemudian ketika ada tindakan yang tidak soleh di sekitar kita, berupaya untuk mencegahnya sesuai dengan kewenangan kita. Untuk apa? Supaya tidak muncul bencana. Karena kalau sudah kita diem, ya, nggak peduli, pasti nanti kalau ada bencana semuanya terkena. Kayak dalam hadis sebelumnya itu, kita ini digambarkan seperti orang yang hidup di dalam kapal besar. Ya, kalau kemudian yang di lantai bawah dia melubangi dinding kapal, terus yang di atas diam saja, ya akan tenggelam semua. Sebaliknya, kalau yang di atas melakukan kerusakan, yang di bawah diam saja juga akan muncul bencana. Seperti yang baru terjadi ya di wilayah Jawa Timur bagian selatan, itu mulai dari Malang, Blitar, Tulungagung, Trenggalek sampai Ponorogo, Blitar Selatan, ya. Itu kenapa banjir bandang? Karena gunungnya sudah beralih fungsi, ya. Jadi pohon-pohonnya sudah ditebangi, ditanemin tebu sama jagung. Akhirnya begitu hujan, tidak mampu menahan air hujan, ya longsor. Ya, yang bawah yang kena dampaknya karena gunungnya gundul. Ini kalau yang bawah diam aja, ya ikut kena dampaknya. Makanya sekali lagi ya, dalam hidup ini memang seperti itu. Kita harus peduli dengan lingkungan. Jangan yang penting saya tidak. Jangan begitu ya. Kalau yang penting saya tidak, nanti kalau ada apa-apa walaupun tidak ikut kena bencananya. Nah, saya tambah satu lagi. As-sabi'u hadis yang ketujuh, an Abi Sa'idil Khudri, dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Anin Nabi, dari Nabi Muhammad SAW qala, dia bersabda, iyakum jauhilah olehmu wal julusa, duduk nongkrong-nongkrong fituruqati di jalan-jalan. Jadi rupanya Pak, nongkrong di pinggir jalan sambil ngobrol itu sudah tradisi sejak zaman dulu. Zaman Rasulullah juga sudah ada kesenangan masyarakat untuk nongkrong di pinggir jalan sambil ngobrol. Nah, ketika melihat yang demikian, pada mulanya Rasulullah melarang, janganlah kalian suka nongkrong di pinggir jalan. Faqalu, kemudian orang-orang yang terbiasa nongkrong di pinggir jalan itu jawab, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, malana mim majalisina budun, kami tidak bisa meninggalkan kebiasaan ini, rasanya kami asik kalau pulang kerja ya, terus ketemu teman ngobrol di pinggir jalan sambil ngopi, wah asik banget gitu. Ya, jadi natahas dasu fiha, kami bisa ngobrol-ngobrol apa saja. Nah, kami bisa ngobrol apa saja. Sehingga ketika dilarang oleh Rasulullah, mereka nggak mau. Nggak bisa ya Rasul, kami untuk tidak nongkrong-nongkrong di pinggir jalan, ini sudah menjadi kebiasaan kami, ini hiburan kami. Kami kalau pulang kerja ketemu teman terus ngobrol sambil ngopi, wah asik itu, capeknya bisa hilang. Nah, apakah Rasulullah terus ngeyel tetap melarang? Tidak, Pak. Rasulullah memberikan solusi ya. Faqala Rasulullah SAW ya,
Kemudian Rasulullah bersabda, fa idza apaitum ilal majlisa, jika kalian tidak mau meninggalkan kebiasaanmu untuk nongkrong-nongkrong di pinggir jalan, ya, fa'tu tariqa haqqahu, maka penuhilah haknya jalan. Bolehlah kalau memang kamu tidak bisa meninggalkan kebiasaan itu, ya boleh kamu tetap nongkrong di pinggir jalan, tapi tolong penuhi hak-haknya jalan. Artinya ketika kamu nongkrong di pinggir jalan itu jangan sampai mengganggu orang yang lewat. Penuhi hak-haknya orang yang nongkrong di pinggir jalan. Apa? Qalu, mereka bertanya, wa ma haqqut tariqi? Ya Rasul, apa haknya jalan itu? Qala, Rasul menjawab, pertama ghaddul basori. Kalau kalian tetap senang nongkrong di pinggir jalan, boleh, tapi syaratnya satu, jaga pandanganmu, ya. Jangan memandang apa yang tidak boleh dipandang. Misalkan yang lewat orang cantik terus digangguin gitu. Jangan, tidak boleh, ya. Wakaful adza, dan menahan diri untuk tidak menyakiti yang lewat. Mungkin dengan memplototi atau suwit-suwit atau bagaimana lah pokoknya, ya. Kayak umumnya yang biasa dilakukan anak muda itu, kalau ada yang lewat terus kemudian dia mengganggu, nggak boleh itu. Kalian boleh nongkrong di pinggir jalan, tapi syaratnya tahan pandanganmu, jangan berbuat yang menyakiti orang yang lewat. Terus kemudian waradus salam. Kalau kebetulan yang lewat itu ngucapin salam, kamu wajib jawab salam. Terus berikutnya lagi apa? Wal amru bil ma'ruf. Ya, kamu boleh nongkrong di pinggir jalan, tapi juga harus ada amar ma'ruf, memerintahkan yang baik. Artinya kalau misalnya di jalan itu sedang terjadi sesuatu, misalkan ada kecelakaan yang perlu pertolongan, ya segera tolong. Itu untungnya, Pak. Ya, untungnya ada orang yang suka nongkrong di pinggir jalan, itu pertama, kalau ada kecelakaan orang itu yang pertama kali nolong. Kedua, kalau ada orang nanya alamat, dulu sebelum ada Google Map ya, yang bisa jawab adalah orang-orang yang suka nongkrong di pinggir jalan. Itu rupanya nongkrong di pinggir jalan itu ada hadisnya, Pak. Ya, ada hadisnya. Ya, tidak sepenuhnya keburukan, tidak. Ya. Jadi pertama kalau ada kecelakaan, yang pertama kali nolong adalah mereka yang suka nongkrong di pinggir jalan. Kalau ada orang tanya alamat, itu yang jawab ya orang-orang yang nongkrong di pinggir jalan. Tidak usah terus, misalkan orang itu menanya alamat harus nyari imam masjid, imam musola, tidak perlu. Ya orang yang di pinggir jalan itu ditanya dia paling tahu. Ya itu yang dimaksud dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi Rasul kemudian tidak melarang para sahabat atau orang-orang yang suka nongkrong di pinggir jalan, tapi Rasul hanya memberikan saran, yaitu penuhi haknya jalan. Yaitu pertama, jaga pandangan matamu, jangan menyakiti orang yang lewat. Kalau yang lewat ngucapin salam ya dijawab. Kemudian kalau yang dia minta tolong, ditolong. Ada kecelakaan, dia yang pertama kali nolong. Ada barang jatuh, dia yang pertama kali menemukan. Ada orang tanya alamat, dia yang pertama kali jawab dan menunjukkan. Jadi sekali lagi, ternyata nongkrong di pinggir jalan pun juga ada sisi positifnya. Oleh karena itu, kalau kita tahu ilmunya, aktivitas apapun akan bernilaikan kebaikan, akan bernilaikan ketaatan, akan bernilaikan ibadah. Inilah pentingnya kita untuk terus belajar. Mudah-mudahan dengan bimbingan Allah kita bisa mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.